Ghadir Khum itu satu kejadian waktu haji terakhirnya Rasulullah. Waktu itu Nabi mengucapkan, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Siapa yang mengangkatku sebagai pemimpin, maka Ali sebagai pemimpinnya. Kita harus tahu bahwa perayaan Hari Raya Ghadir itu membahayakan keyakinan kita semuanya, keyakinan kaum muslimin dari masa ke masa, bahwasanya Imam Ali adalah imam kita, Imam Abu Bakar adalah juga imam kita, Sayyidina Umar juga imam kita, dan Sayyidina Utsman adalah juga imam kita, Khulafaur Rasyidin. Sehingga dari tujuan peringatan atau Hari Raya Ghadir itu nanti tujuannya adalah untuk memfokuskan orang kepada Imam Ali saja, sehingga imam sebelumnya akan ditiadakan dan dihapus, dan itu bertentangan dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Maka kalau ada orang yang katanya orang ahli sunnah wal jamaah kok ikut-ikut merayakan perayaan Ghadir, maka langsung dicoret dari barisan ahli ilmu. Biarpun itu orang yang pernah mengajar kita, tinggalkan. Hukum merayakan Idul Ghadir. Benarkah hadir di majelis Idul Ghadir sebuah kesesatan dan ancaman bagi akidah Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, dengarkanlah beberapa catatan berikut. Pertama, Ustadz yang sudah menikmati perkembangan teknologi dan informasi ini lupa bahwa sekalipun tidak hadir pada acara-acara Idul Ghadir dengan beliau menyebutkan hal itu di kanal YouTube-nya, maka akan banyak orang penasaran, khususnya anak-anak muda yang sering mengaji agama dari dunia maya. Apalagi saat ini sudah dikembangkan kecerdasan buatan yang lebih dikenal dengan artificial intelektual. Banyak masalah yang bisa ditanyakan darinya dan dia akan memberi jawaban kepada kita. Kedua, Ustadz ini terjebak dalam sebuah paradoks. Satu sisi menjelaskan bahwa peristiwa Ghadir itu benar-benar terjadi, bahkan fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri. Namun, beliau takut memperingatinya, bahkan beliau juga takut bila ada orang lain yang memperingatinya, karena punya konsekuensi yang tidak bisa diterima. Pertanyaannya, kenapa tidak dijelaskan melalui berbagai dalil dan referensi? Kenapa tidak dikembangkan kekuatan logika dan diskusi untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah? Bukankah itu adalah cara yang lebih elegan dan akademis? Ketiga, memangnya kenapa jika seseorang menolak atau meragukan akan kekhilafahan khilafah Abu Bakar, Umar, dan Utsman, apakah ia tergolong kafir, murtad? Bukankah meyakini kekhilafahan mereka bukanlah bagian dari rukun iman yang 6? Sehingga dengan tidak mempercayainya, maka tidaklah ada yang salah. Keempat, adakah yang salah jika seseorang meyakini sesuatu sebagai hasil dari yang telah ia peroleh dengan kajian, telaah, dan diskusi, sehingga dia berpindah mazhab dari Ahlus Sunnah ke Syiah ataupun sebaliknya? Apa juga yang mengkhawatirkan? Bukankah Sunni dan Syiah adalah metode beragama Islam, sehingga berpindah dari yang satu ke yang lain adalah masih berada dalam koridor Islam? Kelima, Ustadz menyebutkan bahwa selain pada peristiwa Ghadir, Nabi banyak sekali mengucapkan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada Imam Ali, yaitu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Ini adalah penyampaian tanpa bukti, tanpa menyebutkan siapa saja orangnya dari kalangan sahabat dan di kitab mana disebutkan. Keenam, Ustadz juga mengetahui secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya, banyak sekali menyampaikan pentingnya belajar dan menuntut ilmu.
khususnya yang berhubungan dengan agama, baik akidah, fikih, dan akhlak. Jadi, sebaiknya tidak perlu ada yang dilarang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh setiap orang untuk selalu belajar dan belajar. Di akhirat pun, kelak setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ilmu, iman, dan amalnya. Jadi kesimpulannya, menghadiri majelis Idul Ghadir dan mempelajari berbagai pandangan ulama tentang peristiwa Ghadir tanpa fanatisme mazhab adalah sebuah hal yang positif, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan berpahala.